Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Kembali hadir Bu Okta menemani anak-anakku semua untuk belajar bahasa Indonesia. Dan di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi lanjutan tentang teks prosedur. Dan subbab kita adalah tentang apa? Iya, kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, sebelum kita mempelajari kaidah kebahasaan teks prosedur, kita ingat-ingat dulu, kemarin apa sih teks prosedur itu? Hayo, masih ingat apa enggak? Nah, teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Itu secara sederhananya seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian baca di sini. Nah, kalau kita sudah mengingat apa itu teks prosedur, sekarang kita mulai mempelajari apa saja kaidah kebahasaan teks prosedur. Di bab ini kita akan mempelajari 10 kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama adalah kalimat perintah, yang kedua adalah keterangan cara, yang ketiga adalah keterangan alat, yang keempat adalah keterangan tujuan, yang kelima adalah keterangan derajat atau kuantitas, yang keenam adalah keterangan syarat, yang ketujuh adalah keterangan akibat, yang kedelapan adalah kalimat saran atau larangan, yang kesembilan adalah kata penghubung dan pelesapan, dan yang kesepuluh adalah akhiran i dan akhiran kan. Sudah siap? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kalimat perintah. Pasti anak-anakku semua sudah tidak asing lagi dengan apa itu kalimat perintah. Kalimat perintah berarti kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si penulis. Jadi, di dalam teks prosedur pastikan ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Dan langkah-langkah itu kan harus urut. Berarti secara tidak langsung penulis itu memerintahkan kepada si pembaca untuk melaksanakan semua langkah-langkah itu secara urut. Nah, kalau anak-anakku semua biasanya mengetahui kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru, kalau di teks prosedur itu tidak menggunakan tanda seru, tapi diakhiri dengan tanda titik. Biasanya kalimat perintah itu diakhiri menggunakan partikel lah atau kan. Contohnya, tambahkan gula secukupnya, atau potonglah kain menjadi beberapa bagian. Jadi tanpa ada tanda seru pun itu sudah menandakan sebagai sebuah kalimat perintah. Cukup jelas ya? Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah keterangan cara. Keterangan cara di dalam teks prosedur itu biasanya diawali dengan kata dengan. Jadi contohnya kalian bisa membaca di sini, bungkuslah adonan dengan rapat atau dengan cepat, atau ada lagi aduklah dengan rata dan lain sebagainya. Kalian bisa baca di sini. Jadi cara apa sih yang sebenarnya digunakan untuk melakukan sesuatu itu? Nah, itu biasanya diawali dengan kata dengan kalau di dalam sebuah teks prosedur. Nah, yang ketiga adalah keterangan alat. Jadi biasanya di dalam teks prosedur itu kan tidak hanya untuk membuat ya, tapi kita juga akan melakukan sesuatu. Misalnya kita akan melakukan tata cara menarik uang dari mesin ATM. Berarti kan kita harus ke mesin ATM-nya dulu, berarti ada alatnya, ada tata caranya dan lain sebagainya. Cara menggunakan angklung misalnya itu kan berarti kita mempelajari apa sih angklung itu, caranya gimana sih gitu. Terus atau kita akan membuat sesuatu dari kayu. Biasanya kita juga menggunakan berbagai alat. Ada gergaji misalnya, di situ juga ada ya contohnya. Para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Jadi gergaji mesin itu menunjukkan keterangan alat. Ada juga gambar motif batik pada kain menggunakan canting. Ada juga penjahit itu membuat baju dengan alat jahit tradisional. Jadi diingat-ingat, yang namanya alat itu kan salah satu struktur di dalam teks prosedur. Jadi keterangan alat itu pasti ada karena alat itu sendiri masuk ke dalam struktur teks prosedur. Nah, selanjutnya adalah keterangan tujuan. Di dalam teks prosedur itu kan tujuannya jelas untuk membimbing pembaca dalam melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau menggunakan suatu benda. Nah, biasanya keterangan tujuan ini menggunakan kata-kata untuk, supaya,
dan agar. Nah, jadi 4 kata itu biasanya kita gunakan dan itu termasuk ke dalam bentuk keterangan tujuan. Nah, next adalah keterangan derajat atau kuantitas. Jadi di dalam teks prosedur yang menjadi ciri utamanya itu menggunakan batasan-batasan tertentu. Dulu sudah Bu Okta jelaskan ya, kalau di dalam teks prosedur itu ada batasannya, tapi kalau di dalam tips itu biasanya tidak ada batasan dan cenderung bisa dibolak-balik cara-caranya. Tapi kalau di dalam prosedur itu ada batasan dan harus urut. Contohnya keterangan derajat atau kuantitas itu apa? Contohnya setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Secepatnya itu kan juga menunjukkan derajat kuantitas. Kemudian ada tepuk tangan 1 kali. Ada lagi dipupuk sebulan sekali. Itu kan juga menunjukkan kuantitasnya, menunjukkan jumlahnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang keterangan syarat. Yang namanya di dalam teks prosedur itu selalu Bu Okta tekankan ada yang namanya batas dan syarat. Ada hal-hal yang harus kita ikuti agar nanti prosedural yang kita lakukan itu bisa menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Nah, keterangan syarat itu misalnya yang paling sering dipakai itu adalah kata jika. Jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas, maka kain akan rusak misalnya. Jadi kata jika itu masuk ke dalam keterangan syarat. Nah, berarti di situ intinya apa? Kita kalau lagi membatik itu ternyata tidak boleh menggunakan canting yang terlalu panas karena nanti kain kita akan menjadi rusak. Nah, itu berarti termasuk syarat dalam membuat batik. Cukup jelas? Masih semangat ya? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya adalah keterangan akibat. Tadi ada keterangan syarat, sekarang kita belajar keterangan akibat. Jadi kalau ada syarat pasti ada akibatnya. Ada sebab, ada akibatnya. Nah, di dalam keterangan akibat yang sering sekali digunakan dalam teks prosedur diantaranya adalah kata hingga, akibatnya, sehingga, sampai, dan menjadi. Misalnya, kita panaskan air hingga mendidih. Atau kita panggang kuenya hingga berapa Celcius atau berapa Fahrenheit dan lain sebagainya. Cukup jelas ya? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya adalah kalimat saran atau larangan. Jadi di dalam sebuah teks prosedur kita itu harus mengetahui tujuannya itu apa sih? Kalau kita sudah tahu tujuannya, berarti kita harus istilahnya itu manut dengan langkah-langkah yang ada di dalamnya. Biasanya langkah-langkah di dalam teks prosedur itu juga mengandung saran maupun larangan. Contohnya anak-anak semua bisa membaca di sini. Yang pertama, untuk mencapai hasil terbaik, gunakan bambu yang sudah dikeringkan minimal selama 1 tahun. Nah, itu kan berarti terlihat saran ya, ada saran di situ. Penulis menyarankan agar hasilnya bagus, pembaca itu lebih baik menggunakan bambu yang minimal usianya itu 1 tahun. Yang kedua, ingat, jangan lakukan gerakan dengan terlalu cepat atau otot leher Anda beresiko untuk mengalami cedera. Jadi itu kan larangan. Jadi larangan untuk melakukan gerakan terlalu cepat. Cukup jelas? Nah, selanjutnya adalah menggunakan kata penghubung dan pelesapan. Apa sih kata penghubung? Kalau anak-anakku semua itu sering melihat kata kemudian, sekarang, berikutnya, setelah ini, selanjutnya, dan lain sebagainya, itu termasuk konjungsi temporal atau itu juga bisa disebut kata penghubung. Karena kan teks prosedur itu kan isinya temporal. Pertama, kedua, ketiga, pasti kan nggak mungkin keempat, kelima, keenam. Pasti ada kata-kata lain yang kita gunakan seperti kemudian, selanjutnya, setelah itu. Nah, itu termasuk kata penghubung. Selain itu juga ada yang namanya pelesapan. Pelesapan itu penghilangan. Jadi tidak mungkin kita akan menuliskan kata-kata yang diulang-ulang. Itu nanti menjadi tidak efektif. Maka dari itu coba kita lihat di sini contohnya. Masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Aduk terus tepung dan santan yang dimasak itu nggak perlu ditulis lagi. Jadi cukup dengan aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Nah, hanya menulis itu pun kita sudah tahu, si pembaca udah tahu kalau yang diaduk itu apa. Oh, yang diaduk adalah tepung dan santan. Yang namanya pelesapan itu seperti itu. Jadi kita hilangkan apa yang tidak perlu ditulis secara berulang-ulang. Karena itu nanti si pembaca sudah paham apa yang kita maksudkan. Nah, selanjutnya adalah penggunaan akhiran i dan akhiran kan.
Akhiran i dan akhiran kan itu digunakan jika objek dalam Akhiran i itu digunakan jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Contohnya, lumuri loyang dengan mentega. Loyangnya itu kan nggak bisa bergerak ya. Jadi dia mau kita gerakkan seperti apa, dia tidak akan berubah bentuknya. Maksudnya begitu. Jadi dia dilumuri. Akhiran i, lumur i loyang, karena loyangnya itu tidak bisa berubah bentuknya. Tapi beda lagi dengan lumurkan mentega pada loyang. Mentega itu nanti kan bisa berubah bentuknya daripada kemudian menjadi cair. Nah, berarti bisa disimpulkan di situ kalau akhirannya i itu untuk benda-benda yang tidak bisa berubah bentuknya sekalipun kita gerak-gerakan. Tapi kalau yang belakangnya itu akhiran kan, itu nanti bendanya bisa berubah ketika kita itu gerakkan atau kita lakukan sesuatu kepada si objek itu. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Itu tadi 10 kaidah kebahasaan teks prosedur yang perlu anak-anakku ingat. Gitu ya. Nah, demikian yang dapat Bu Okta sampaikan. Silakan sampaikan pertanyaan kalian jika ada pertanyaan atau tanggapan atau sesuatu yang belum jelas. Silakan dikirim melalui @modo atau bisa tanya langsung melalui WA ke nomor Bu Okta. Demikian yang dapat Bu Okta sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.